Baik, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan teknik kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tugas dari Bapak Oki Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah pengendalian proses. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsaful Irham. Saya Muhammad Ramadan. Saya Yudis Matakwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan alur proses dari metil klorida dari metanol dan HCl ya. Dan kita juga mengoreksi sebagian diagram alir proses yang salah ya dari TA sebelumnya ya. Oke. Yuk, bisa dijelaskan pertama oleh Mas Yuris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses perancakan pabrik metil klorida dari metanol dan HCl. Untuk pertama-tama di dalam tangki T01 ini terdapat metanol cair dengan kemurnian 99,85%. Dari tangki penyimpanan yang berada pada tekanan 1 atm dan suhu di sini terjaga 30 derajat Celcius. Lalu diumpan ke dalam vaporizer 1. Di sini pada tekanan 1 atm dan suhu 65 derajat Celcius ini alat kontrolnya di sini menggunakan flow controller, jadi bisa diatur aliran laju alir pada tangki ke dalam metanol dari tangki ke dalam vaporizer. Lalu dari vaporizer sendiri, vaporizer 01 lalu diumpatkan ke heater 01 untuk dinaikkan suhunya. Sebelumnya 65 dinaikkan menjadi 105 derajat Celcius menggunakan alat controller yaitu TC di dalam heater ini sendiri. Untuk suhu yang sudah dinaikkan kemudian dipompakan lagi untuk dinaikkan tekanannya menggunakan kompresor yaitu C01. Di sini tekanan diubah yang sebelumnya dari 1 atm menjadi 1,9 atmosfer menggunakan alat controller yaitu PC di sini. Nah, untuk yang TA sebelumnya itu kita merevisi alat kontrolnya di sebelah sini. Yang sebelumnya seperti ini PC-nya, jadi alat kontrol di sini tapi supply ini valve-nya ada 2 cabang, jadi kurang efisien ya menurut saya. Harusnya satu jalur aja pembacaan baru bisa dikontrol dengan PC yang di sini. Lalu kita ke bahan baku selanjutnya yaitu T01 T02 yaitu bahan baku berupa HCl dengan kemurnian 33,33% dari tangki penyimpanan ini yang bertekanan 1,5 atm dan suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Lalu diumpan kepada heater HAE 02. Di sini dinaikkan temperaturnya yang sebelumnya temperaturnya yaitu 30 derajat Celcius dijadikan menjadi 105 derajat Celcius menggunakan TC temperatur controller untuk dinaikkan suhunya. Lalu sehabis dari heat exchanger dipompakan lagi menggunakan kompresor untuk dinaikkan tekanannya menggunakan C02. Ini juga sama seperti case sebelumnya, yaitu di mana PC-nya terdapat dua aliran. Kita revisi menjadi satu aliran sebelum kompresor dinaikkan tekanannya mau berapa, pembacaan di sini berapa. Kalau mau dinaikkan tinggal buka ininya, diatur jam valve ini. Lalu sebelum Pada di tempatnya, karena kalau misalnya di atas itu mempunyai 2 cabang dan tidak efisien, kurang efisien dari kita. Untuk selanjutnya yaitu keluaran dari kompresor C02 sama C01 itu melalui reaktor. Nah, nanti bisa dijelaskan kepada teman saya yang bernama Rafli. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur proses dari masuk ke reaktor, yaitu pengkondisian gas, yaitu gas metanol dan HCl dengan suhu 109 dan tekanan 1,9 masuk ke dalam reaktor yang berjenis fixed bed reaktor yang bekerja secara adiabatis ya, dan menggunakan katalis silika alumina gel
kondisi masuk reaktor adalah 105 dan tekanan 1,9. Nah, setelah itu suhu keluarannya adalah suhu 140 dengan tekanan 1,9. Dalam reaktor terjadi reaksi hidroklorinasi yang menghasilkan produk metil klorida dan HCl dengan konversi 95%. Nah, karena reaksi berjalan secara isotermal, dibutuhkan pendingin tambahan yaitu downterm P ya. Ya, bisa kita lihat di sini di reaktornya Mas, di reaktor. Bisa Mas. Nah, di reaktor tersebut kita mengkondisikan downterm P ini di warna ungu ya. Ini masuknya dan ini keluarnya. Apabila outlet dari reaktornya terlalu panas, maka kita akan menyensor dengan DC di sini dengan flow masuk downterm P-nya dilebihkan seperti itu ya. Lalu dalam pengondisian reaktor tersebut kita atur PC di sini ya dengan jalan masuknya sebagai berikut. Nah, karena fasenya adalah gas. Oke, kita bisa lihat revisi dari TA sebelumnya yaitu TC. TC-nya ini menyensornya nggak jelas ya, nggak jelas menyensornya di dalam reaktor atau di mana juga nggak tahu. TC-nya juga menyensornya juga nggak jelas ya, juga nggak tahu ini di mana. Oke, setelah itu setelah masuk reaktor, setelah keluar dari reaktor, masuklah ke dalam cooler ya, yaitu produk hasil metil klorida, metanol, gas campuran metil klorida, HCl, dan uap metanol dan uap air, yaitu didinginkan menggunakan cooler 1. Nah, hasil keluaran dari cooler 1 kita masukkan ke dalam absorber ya, yang di sini akan mengontakkan dengan menggunakan air. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam cooler tersebut kita menggunakan temperatur controller untuk gas, itu hasil gas keluaran campuran ya dari reaktor ya. Apabila gasnya terlalu overheat, kita bisa menggunakan temperatur controller di sini dengan menggunakan valve untuk mengatur pendinginnya. Setelah itu, setelah masuk dari absorber, kita mengontakkan dengan air, yaitu air di pompa di sini menggunakan pompa, lalu dikontakkan dengan menggunakan gas-gas tersebut ya. Setelah itu, setelah kontak dengan air, itu menghasilkan hasil bawah berupa metanol, HCl, metil klorida, dan air yang akan diolah di unit pengolahan limbah ya di sini, yaitu di UPL 2. Nah, hasil atas dari absorber merupakan gas metil klorida dan campuran antara metanol dan juga HCl. Lalu akan berlanjut didinginkan kembali, lalu dikondisikan di menara destilasi 1 ya. Setelah masuk absorber, didinginkan di cooler 2 dengan sensor temperatur controller di sini. Lalu dikondensasi berubah fase menjadi cair. Lalu pengkondisian di sini akan masuk ke dalam MD1 yang dijelaskan oleh Mas Hamada. Terima kasih penerangannya. Baik, saya lanjutkan dari penjelasan dari Mas Rafli. Untuk di menara destilasi sendiri, di menara destilasi 1, umpan masuk akan dipisahkan berdasarkan titik-titik. Gas hasil atas menara destilasi akan dikondensasikan atau mengubah gas bertekanan tinggi menjadi cairan sebelum memasuki menara destilasi 2. Nah, hasil atas ini itu nanti berupa metil klorida, HCl, dan sedikit metanol yang akan masuk ke menara destilasi 2. Nah, ini nanti MD1 dulu. Di MD1 itu
dia naik ke atas. Ini ada yang namanya pressure controller yang untuk mengatur tekanan yang akan keluar dari MD menuju ke kondensor 2 untuk kemudian nanti masuk ke akumulator dengan mengatur temperatur controller pada akumulator dan kondensor. Setelah itu dia akan masuk ke menara destilasi kedua, yang dimana umpan masuknya yaitu metil klorida, HCl, dan sedikit metanol akan dipisahkan kembali berdasarkan titik-titiknya. Hasil atasnya merupakan komponen bertitik-titik rendah, yaitu HCl dan sedikit metil klorida yang ikut. Hasil atas MD akan diubah fase dari cair menjadi gas dengan menggunakan vaporizer. Nah, dengan menggunakan vaporizer yang melewati alur yang sama seperti MD1, yaitu melewati kondensor dan akumulator dengan pengaturan controller yang sesuai. Setelah itu masuk ke vaporizer, lalu dinaikkan tekanannya menggunakan heater 3 hingga mencapai suhu 105 derajat Celcius dan tekanan 1,9 atm yang sama dengan sebelum-sebelumnya, yang kemudian akan direcycle lagi menuju ke reaktor. Di menara destilasi 2 ini akan memisahkan metil klorida dan HCl-nya. Dan untuk hasil bawah menara destilasi sendiri akan menghasilkan produk berupa cairan metil klorida dengan kemurnian 99,9% dengan impuritas metanol dan asam klorida. Nanti ini keluaran dari bawah akan masuk ke reboiler yang ada temperatur kontrolnya. Terus setelah dari reboiler melewati pompa langsung masuk ke cooler dan masuk ke tangki. Ya, tangki metil klorida dengan kemurnian 99,9% impuritas metanol dan asam klorida. Oke, mungkin kita akan review sedikit apa yang kita ganti tadi ya. Yang pertama kita dari mesin Inggris ya. Yang pertama awal tadi merupakan kompresor ya, yang C1 dan C2 kita ganti karena pada dasarnya ini merupakan split arus yang menurut kita itu kurang efisien ya. Jadi kita mengubah yaitu valve-nya di depan, lalu sensornya, aktuatornya di depan untuk nyensor. Oke, lalu ada di reaktor juga. Di sini temperatur controllernya ini tidak menyasar ke jalurnya. Kita ubah menurut kami yang benar merupakan di jalur atas seperti ini. Nah, lalu ada penambahan pressure controller lagi di dalam reaktor yang yaitu sensor depan di sini, yang menurut kami pressure controllernya lebih baik di depan. Lalu untuk absorbernya kita juga ganti, yaitu pressure controllernya yaitu di bagian dalam tangkinya dan valve-nya nanti di sebelum masuk absorbernya. Ya. Lalu untuk MD dan lainnya, yang lainnya MD masih sesuai, masih sama, masih oke, masih sesuai menurut kami. Oke, setelah kita review bagian depannya, untuk bagian menara destilasi di sini menurut kami emang sudah sesuai ya, sudah memenuhi persyaratan keamanan untuk LC, TC dan PC-nya. Untuk
MD1 sudah aman, menurut kami sudah benar. Lalu untuk di MD2 dan di tangki penyimpanan juga seperti itu ya teman-teman. Sama seperti yang ada di TA sebelumnya, menurut kami juga sudah benar ya, sudah sesuai dalam kaidah keamanan dan pengendalian prosesnya. Ya, oke, dari kita, dari menara destilasi 2 sampai tangki penyimpanan metil klorida ya, tidak ada yang berubah ya, memang sudah sesuai semua, sudah sesuai kaidah pengendalian proses dengan faktor keamanannya juga. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.